Halo, nama gue Tio Rizky Utomo. Halo, nama saya Dudi Haryanto, biasa dipanggil Dudi Beton. Nama saya Syaful Bahri. Nama saya Ihdal HN, biasa dipanggil Ihdal. Waduh, udah pasti pernah ya, ini kejadiannya di sekolah kebetulan. Jadi, saya kebetulan pada saat itu kebelet berak, terus tiba-tiba kayak selopannya itu kunci selopan ya biasanya ya. Kunci selopannya tuh nggak ada. Nah pada saat ditutup, jadi otomatis kita kan kuncinya di WC utama nih. WC utama kita tutup, ternyata tiba-tiba ada suara orang masuk tuh. Itu deg-degan banget itu, jadi posisi berak udah kayak orang Wing Chun nih. Gitu tuh. Karena satunya mau jaga pintu kan. Jadi gitu. Terus posisi kaki satu gitu tuh, gitu tuh. Posisinya gitu tuh. Wah, kalau boker tapi pintunya nggak bisa dikunci sih mungkin belum pernah ya, tapi ada satu momen yang di mana saya lagi numpang boker di rumah temen, memang lagi main kan. Tiba-tiba Kir mana Kir, WC di belakang. Begitu saya ke belakang Pak, lagi enak-enaknya berak, berak, itu begitu disiram, nggak bisa masuk itu kotoran saya Pak, swear Pak, buset itu malu banget saya. Saya nungguin hampir kurang lebih 1 jam mungkin ya, siram lagi, siram lagi. Mungkin itu sih hal memalukan gua ngerasain di WC gitu ya. Pernah sih pasti ya. Itu pas awal saya dikontrakan. Itu kan kebetulan saya ngontrak bertiga. Teman saya itu iseng. Memang saya udah ini kan kebelet banget. Terus lupa saya kunci kan. Pintunya lupa saya kunci. Akhirnya teman saya pengen mandi mungkin ya gara-gara mau kuliah. Akhirnya buka. Akhirnya pas dibuka ya saya teriak jadinya kan itu ya menurut saya deg-degan kan, karena lagi jongkok ya kan posisinya. Gitu sih. Sering sih. Mungkin yang paling menegangkan atau deg-degan ketika saya lagi ngejob wedding ya, waktu jadi videographer. Nah, tiba-tiba perut saya tuh mules. Akhirnya izinlah saya ke toilet di rumah pengantin. Nah, cuma kebetulan di rumah pengantin itu tuh nggak bisa dikunci. Jadi akhirnya saya cari cara dulu buat ngeganjel pintu itu. Ketemulah kursi. Nah, akhirnya saya ganjel tuh pakai kursi. Cuman karena ada yang ngetok-ngetok. Nah, itu tuh yang makin deg-degannya. Jadi kalau mau pasangan ya, dulu pernah namain kontak cewek itu namanya pakai COD-an. Jadi namanya kalau nggak salah Yosi Knalpot. Namanya tuh. Jadi posisinya namanya Yosi Knalpot, orang jual knalpot tapi ngechatnya kamu di mana sayang? Itu ketahuan dari posisinya. Masa orang knalpot sayang-sayang kan aneh juga ya. Jadi, itu pengalaman deg-degan sih, itu deg-degan. Itu banget sih. Mungkin semua laki-laki pernah kali ya dicek sama pasangan. Kalau aku sih pernah dulu zaman masih pacaran ya, belum nikah sama istri yang sekarang. Biasalah namanya cowok gitu kan, chatting-chattingan, deg-degan gimana sih kalau misalkan dilihat pasangan gitu kan. Sampai pernah aku namain si cewek ini yang waktu aku selingkuh, ya nggak, kan namanya masih pacaran bro. Tiba-tiba nanyain, ini si Apri siapa? Oh Apri teman kuliah. Nggak taunya dulu itu ada namanya Ebadi, nah, aplikasinya dia bisa tahu kontak ini. Kalau sekarang namanya Get Contact ya, Get Contact ya. Dan dia Ebadi itu bisa tahu nama itu ternyata Sulastri men. HP gue dilempar. Itu sih gila sih. Pernah. Kalau soal itu ya pasti pernah lah ya. Eh, Pernah di masa mungkin pas pacaran kayak panik gitu kan, kayak dicek ngapain sih ngecek-ngecek, karena saya pribadi gak suka ya kalau yang namanya dicek-cek, tapi ya saya pernah ngalamin deg-degan karena bukan sesuatu juga, karena ya menurut saya privacy ya kan. Jadi nggak ada sesuatu tapi deg-degannya pernah kayak tar dulu lah ini ngapain ini, tapi sekarang mah enggak. Pernah banget ya, mungkin sering juga malah. Yang pasti sih momen ketika pacaran ya, banyak cowok juga mungkin ya yang karena ada gebetan lain, tapi posisi kita udah punya pacar, terus tiba-tiba HP-nya dicek lah sama doi kita dan akhirnya ketahuan. Ya, ya disitulah
saya tidak bisa berkutik. Oh, saya pernah ada kejadian posisinya lagi mimpin sebuah acara, terus tiba-tiba pas lagi di satu action gerakan gitu kan, namanya mimpin acara kan kayak kita MC gitu kan, banyak tingkah gitu kan. Tiba-tiba saya sobek. Jadi posisi kita MC gini. Gitu kaki. Kayak gitu kakinya. Karena kan sobek ya. Jadi gimana cara gini. Terus ya itu deg-degan banget sih, takut kelihatan sih. Dulu kan saya sempat ini ya manggung-manggung MC-MC gitu kan dari panggung ke panggung. Mungkin kalau deg-degan sih mungkin saya banyak ya teman-teman juga kalau nervous gitu kan di depan panggung ngomong salah-salah kata. Saya pernah pengalaman sampai hampir mungkin beberapa kalimat itu keceletot terus, bahasanya keceletot apa ya? Salah typo ya kalau sekarang. Typo. Jadi hampir 10 menit sama teman lawan main MC itu kan, tektokan, "Lu kenapa sih?" katanya. "Habis ngapain sih kok salah mulu?" "Iya gue tepo," gitu. Itu deg-degannya Pak malu Pak karena di situ ada kepala dinas, di situ juga ada orang-orang penting, di situ juga ada wakil bupati pada saat itu. Dan saya sampai ngerasa, "Wah buset kok saya lagi deg-degan kenapa ini?" Mungkin di depan umum sih itu sih Pak. Momen ya pernah. Mungkin pas awal-awal ini nyanyi. Jadi deg-degan kan karena nervous, aduh gimana kalau misalkan nyanyinya salah, fales atau apa kan. Itu pas di hari jadi Indramayu yang 407. Oh, itu deg-degan banget karena panggungnya gede kan. Sehingga saya nggak mau naik, udahlah ganti vokalis aja lah. Kenapa bak? Karena deg-degan. Karena aduh ini panggung gede kalau salah gimana, deg-degan. Itu pernah kejadian. Itu sering juga sih saya alamin beberapa momen ya. Salah satunya ketika mau perform, dulu kan jadi anak musisi. Terus juga ketika ngedirect. Jadi saya waktu itu ada job bikin video untuk salah satu pejabat lah. Nah, jadi karena itu pertama kali juga saya nge-shoot salah satu pejabat. Nah, disitulah ada rasa deg-degan tuh. Selain itu ya tadi ketika perform, lebih tepatnya mungkin pada saat SMA. Ada kejadian waktu itu ketahuan ngerokok kalau nggak salah. Itu SMP sih. Jadi posisinya habis nembak cewek, malam-malam itu. Jadi kan dulu standar keren itu kita foto sambil ngerokok gitu SMP kan. SMP ngerokok gitu kan, foto pakai baju keren. Posisi itu posting di Facebook, terus saya nembak cewek, diterima, terus saya tidur kan. Tidur malamnya tiba-tiba saya dibangunin terus saya duduk, tiba-tiba dikasih rokok. Sok ngerokok. Oh, deg-degan dong. Apa nih? Ada apa nih? Terus tiba-tiba tangan melayang, bas, kamu ngerokok ya? Wah itu deg-degan banget sih itu. Terus pas udah habis dimarahin sambil nangis gini, lihat diputusin, pacaran cuma 2 jam. Aduh, kayaknya mungkin zaman SMA sih Pak lebih parah-parahnya. Saya pernah tuh deg-degan orang tua yang paling banget berkesan dalam hidup saya waktu zaman SMA kelas 3 ya. Jadi namanya anak-anak muda dulu kan, anak-anak SMA kan kadang-kadang dipakai make uang SPP, tapi kita nggak ganti uangnya. Jadi beberapa bulan itu kalau nggak salah mungkin 4 bulan atau 5 bulan gitu. Saya pakai tuh uang uang SPP. Dulu tuh kayak SPP tuh kalau nggak salah 60.000 atau 50.000 gitu. Itu saya pakai Pak selama 4 dan 5 bulan. Ketika pensi itu kan dimintain uang lagi tuh. Saya itu nggak dapet baju atau nggak dapet jaket dari sekolahan gara-gara saya masih nunggak. Akhirnya Pak apa yang terjadi? Mau tahu? Diteleponlah orang tua saya bahwasanya anaknya tidak pernah bayar SPP. Itu deg-degan Pak, saya nggak pulang 2 hari, swear. Deg-degan banget, saya nggak pulang 2 hari itu tidur di rumah temen. Wah parah bedah. Momen deg-degan karena orang tua paling ini ya ngebohong terus padahal orang tua udah tahu. Jadi pas ditanyain misal soal contohnya kuliah, kenapa nggak lulus deg-degan ya kan, deg-degan sehingga saya bilang aja iya nanti diselesain, deg-degan wah pokoknya nggak bisa mungkin padahal orang tua udah tahu. Jadi deg-degan di situ. Deg-degannya karena ditanyain terus kapan lulus gitu loh, jadi kan deg-degan.
Jadi deg-degan, aduh iya ya saya kapan lulus. Jadi saya menghindar terus. Gitu loh. Deg-degan karena orang tua. Sering juga salah satunya ketahuan bolos sekolah SMP. SMP jadi karena di sekolah itu saya ketahuan apa ya, ketahuan nyimpen video. Nah, terus diancam lah sama sekolah itu kalau saya bakal dilaporin. Nah, akhirnya karena saya takut, saya kabur dari rumah, ya kan. Terus tapi ketahuan akhirnya, terus dipanggil ke sekolah. Wah itu kejadiannya nggak lama ya, sekitar kurang lebih berapa bulan yang lalu. Posisi deg-degan banget. Itu dosen ngajar di posisinya di dosen itu dia tuh kayak langsung mau S3. Jadi itu ngajar terakhir lah. Kita ketemu terakhir sama dosen itu. Sedangkan saya dengan pengalaman banyak ya sama dosen itu kayak pokoknya nyebelin banget. Saya punya banyak kasus sama dosen itu. Jadi cuma minta syarat saya harus masuk di satu mata kuliahnya dia di terakhir juga. Posisinya pas jalan saya ketilang. Itu sampai dosennya laporin gitu, kamu di mana? Saya ditangkap polisi pak. Bohong, kamu bohong, dia bilang gitu, kau bohong. Terus gak percaya saya VC, terus saya bilang, pak saya ditangkap polisi. Mana? Nih ngobrol sama polisinya. Itu udah langsung ngobrol sama polisi. Terus polisi bilang kayak, iya maaf pak mahasiswanya saya tangkap dulu. Enteng banget itu kan. Berkendara ketemu razia, waktu sama istri saya sekarang ya. Ceritanya pulang dari Bandung kita naik motor kan pada saat itu, pulang dari Bandung habis touring-touringan sama teman. Kebetulan di daerah Sumedang itu ada perempatan, di perempatan itu ada razia. Mungkin teman-teman juga pasti mikirnya kalau misalkan kita ketemu razia dan kita nggak punya surat-surat yang lengkap. Pada saat itu aku nggak punya SIM ya, nekat ke Bandung berdua dengan pacar sekarang istri sampai nungguin di warung kurang lebih ya mungkin 2 jam atau 3 jam. Setelah apesnya lagi itu udah deg-degan parah, kita gimana nih mau pulang nih, kita tungguin dulu ya sampai 2 jam. Setelah kita 2 jam memutuskan untuk pulang dan merasa oh ini razia ini udah selesai nih, nggak taunya apa yang terjadi, polisinya ngikutin dari belakang pak dan akhirnya kena tilang waktu itu ya. Mungkin itu sih pengalaman gila saya sih, sia-sia saya ini nunggu-nunggu nih. Berkendara ketemu razia pernah di Bundaran Mangga. Jadi pas saya mau ke Pekandangan itu semua perlimaan ya, Simpang 5 itu full polisi. Itu saya bingung, nggak tahu karena Gria Asri udah ditutup, lewat sana udah ditutup semua kan, jadi saya deg-degan. Jadi saya ngerokok di warung daripada nunggu polisinya bubar, deg-degan daripada ketilang, kan ditanyain ini itu segala macam. Jadi saya berhenti dulu di warung. Wah, dagdingser, udah pokoknya mah. Jadi saya nunggu polisi bubar. Pasti ya, itu saya pernah alami juga. Dari mulai SMP, SMA, kalau sekarang sih udah biasa aja karena ngerasanya udah aman ya. SMP itu saya SMP atau SMA ya? Lebih SMA yang deg-degannya. Jadi waktu saya ke Cirebon ya, terus ngelihat ada razia tapi sempet bisa menghindar. Tapi tak taunya saya salah jalan karena di sana tuh ada one way satu arah, akhirnya dikejar gitu.